Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 2 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang tentunya belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal dan tentu lumer. Tanpa verifikasi wajah, bunga rendah dan juga tenor yang cukup panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas tentang berbagai aplikasi pinjaman uang online baik yang sudah terdaftar ataupun resmi di dalam OJK dan juga pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjaman online ilegal dan ingin galbay, jadi saya membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga. Walaupun banyak pinjaman online yang ilegal, tetapi masih banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman, pastinya saya akan selalu membayar karena itu adalah hutang dan itu menurut pribadi saya. Yang namanya hutang memang harus dibayar. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi itu keputusan pribadi kalian. Mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun pinjaman online yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Tapi saya ingatkan kepada Anda yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial lebih semangat lagi ngebuat konten tentang seputar aplikasi pinjaman uang online baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita sebut dengan pinjaman online yang ilegal. Langsung saja guys, aplikasi yang akan saya bahas dan saya review ini adalah aplikasi Tunai Lite. Aplikasi ini telah di-download hingga 500.000 lebih orang yang telah mendownload serta mendapatkan rating 2,9 dari 11.000 ulasan. Kalau kita lihat dari rating, ulasan dan juga jumlah downloadnya itu aja tidak seimbang, yang artinya jauh banget perbedaannya. Di sini jumlah downloadnya 500.000, dia baru dapat 11.000 ulasan. Baru sedikit ya guys. Di aplikasi pinjaman uang online baik itu yang OJK ataupun yang non OJK ataupun yang ilegal pastinya memiliki kelebihan. Maka dari itu di sini saya akan membacakan kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini guys. Yang pertama yaitu siap melayani seluruh wilayah Indonesia. Jadi baik kalian mau dari manapun asalnya tetapi masih di dalam Indonesia itu dapat mengajukan di dalam fintech ilegal ini guys. Selanjutnya mudah digunakan, limitnya hingga 1 juta, biasanya lebih dari 1 juta juga guys. Selanjutnya lagi menjaga dan melindungi keamanan informasi pribadi Anda. Biasanya pinjol ilegal hanya mengiming-iming kita saja, dia tidak sesuai dengan omongan yang telah dia utarakan. Selanjutnya lagi proses verifikasi yang mudah dan tentu cepat. Jadi guys itu adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam aplikasi Tunai Lite ini guys. Selanjutnya, setiap aplikasi memiliki tentang aplikasi yang bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat Tunai Lite, informasi produk pinjaman Indodana. Jadi di sini dia merupakan produk pinjaman Indodana. Di sini ada simulasi pinjaman, selanjutnya ada lagi keunggulan-keunggulan dari Tunai Lite yang udah kita lihat tadi. Selanjutnya juga ada persyaratan dan juga langkah-langkah pengajuan. Yang paling terpenting itu adalah persyaratan dan juga bagaimana cara kita mengajukan di dalam Tunai Lite. Pertama-tama saya akan bacakan untuk syarat pengajuannya. Di sini yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI berusia 21 tahun sampai dengan di 50 tahun. Yang kedua memiliki KTP. Selanjutnya yang ketiga memiliki rekening bank pribadi. Yang terakhir memiliki nomor telepon pribadi dan penghasilan yang stabil. Langkah pengajuannya bagaimana? Yang pertama, kalian harus mengunduh aplikasi Tunai Lite. Yang kedua, daftar sebagai pengguna. Serta yang ketiga, isi dan verifikasi informasi pengajuan Anda.
Lalu langkah terakhir adalah menerima pencairan ke rekening bank Anda. Jadi guys, pastikan usia kalian sudah di 21 tahun dan memiliki KTP serta memiliki rekening pribadi. Selanjutnya di sini ada metode pembayaran jikalau kalian memang ingin membayar, tetapi anjuran dari pemerintah atau Kominfo bahwa kita disuruh pinjam uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah guys, di sini kita akan lihat apakah aplikasi ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Nah, di sini saya akan lihatkan dokumen dari perusahaan fintech lending yang telah berizin per 3 Januari 2022 dan ini atas resmi dari OJK ya guys, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini ada 100 berapa ini? Ada 103 fintech legal ataupun yang OJK dan tentu ini udah resmi yang melegalkan, udah terdaftar di dalam OJK. Yang pertama ada Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimu, Toko Modal, Uang Teman, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa melihat apakah Tunai Lite telah tersedia di dalam web ini ya guys, atau di dalam dokumen ini. Karena ini belum lama, yaitu 3 Januari 2022. Nah, bagaimana untuk lebih pastinya kalau kalian nggak mau melihat satu-satu seperti ini, kita dapat mencarinya di pencarian sini. Tinggal ketik aja Tunai Lite ya guys. Nah, di sini tidak ditemukan atau tidak ada yang cocok. Atau kalau kita gabung lagi Tunai Lite tanpa spasi tetap tidak ada. Berarti aplikasi Tunai Lite masih belum terdaftar di dalam OJK dan belum mendapatkan lisensi dari OJK. Yang artinya memang masih gagal, memang masih ilegal ya guys, seperti itu. Selanjutnya jikalau kalian pengen gua membahas ya. Selanjutnya jikalau kalian pengen saya membahas untuk pinjaman online yang ilegal ataupun pinjaman online yang telah terdaftar di OJK, silakan kalian dapat berkomentar di bawah deskripsi ini guys. Jadi komen aja di kolom komentar. Atau kalian misalkan pengen saya membahas tentang Danamas, selanjutnya Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan lain sebagainya, silakan sekali lagi komentar di bawah. Agar kalian tidak ketinggalan video terupdate di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YV Tutorial. Nah, di sini kita dapat memastikan bahwa memang pinjaman online dari Tunai Lite ini merupakan pinjaman online cepat cair yang dia ini masih dikatakan ilegal ya guys. Dari ratingnya aja lumayan cukup buruk. Selanjutnya di sini saya akan perlihatkan tentang pinjamlah uang sebanyak-banyaknya dari Kominfo ya. Anjuran dari Kominfo dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Itu dikemukakan pada Selasa tanggal 27 November 2018 lalu guys. Dan kalau kita lihat di sini tribunnews.com dari Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel pada hari Senin tanggal 26 bulan 11 tahun 2018 lalu. Selanjutnya di sini Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap mereka dan yang tidak berizin ya guys. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi itu. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan agar mereka ini ya guys menjadikan legal dan tentu sudah resmi.
SEMI juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK, dan tadi sudah kita cek per 3 Januari 2022 bahwa pinjaman tunai light ini masih ilegal ya guys. Masa bisa unduh aplikasi tapi tidak bisa buka website OJK, ucap SEMI. Seperti itu ya guys, di sini bahwa kita sudah melihat kita dianjurkan untuk pinjam uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan atau galbay. Tapi di sini yang namanya gua mengajukan pinjaman uang, tetapi di sini yang namanya saya mengajukan pinjaman uang pastinya akan selalu saya kembalikan. Sekali lagi itu pendapat pribadi ya guys. Ini menyangkut urusan pribadi kalian, mau mengajukan atau tidak itu hak pribadi. Nah, selanjutnya kita akan langsung buka aja pinjaman tunai light atau pinjaman online langsung cair. Nah guys, di sini kita dapat mengajukan hingga 2 juta rupiah dengan persyaratan yang sangat mudah, yaitu kita menyiapkan KTP dan juga rekening bank saja kita sudah dapat mengajukan di dalam aplikasi ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum login ke dalam aplikasi Tunai Light, silakan login lebih dahulu menggunakan nomor handphone dan juga mendaftar jikalau kalian belum mendaftar di dalam aplikasi ini. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ada menu pinjam sekarang, customer service, dan di sini ada nomornya ya guys. Serta kalau kita lihat dari jam kerjanya ini mulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00. Untuk emailnya di sini ada dari email feedback@tunailight.com. Selanjutnya di sini guys, kalau kita lanjutkan kita bisa pinjam sekarang ya, kita bisa pinjam sekarang. Nah, di sini hitung jumlahnya. Untuk menghitung jumlah lebih akurat, Anda perlu memberikan informasi berikut dengan jujur. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kalian isi dan juga sertifikasi. Yang pertama adalah informasi identitas diri. Untuk informasi identitas diri meliputi foto KTP sisi depan. Selanjutnya di sini ada tips, harap berhati-hati saat memotret kartu ID. Jangan merefleksikan atau memblokir atau Anda akan gagal. Jadi harus jelas di sini ya guys. Selanjutnya ada informasi pribadi. Untuk informasi pribadi ini kita dapat mengisi agama kalian itu Islam, Kristen atau Hindu, Buddha dan lainnya. Di sini kan agama gua Islam, gua isi Islam. Selanjutnya untuk populasi keluarga atau tanggungan keluarga, di sini kita dapat populasi keluarga ini jumlah keluarga kalau nggak salah ya guys. Jadi kalian ini berapa keluarga kalian? Seperti itu. Lalu konfirmasi, lalu status pernikahan, apakah kalian sudah menikah atau belum? Kalian isi saja. Lalu jumlah anak di sini ada berapa? Kalian tinggal isi. Jikalau belum punya anak, kalian bisa isi 0 seperti saya. Selanjutnya untuk alamat tempat tinggal, di sini kalian dapat alamat tempat tinggalnya bisa mengisi mulai dari provinsi, kabupaten dan kotanya guys. Silakan kalian isi saja. Lalu selanjutnya tempat tinggalnya di sini. Untuk saran dari saya untuk kalian yang mau mengajukan di dalam fintech yang ilegal, pastinya pilihlah milik sendiri agar lebih cepat proses pencairannya. Selanjutnya juga alamat ya guys, di sini alamat tempat tinggal kalian ini tinggalnya 1 tahun ke bawah, 1-3 tahun atau 3-5 tahun. Nah, kita pilih yang 5 tahun ke atas. Semakin tinggi untuk tempat tinggalnya, maka untuk proses pengajuannya akan semakin cepat diterima. Selanjutnya untuk pendidikan. Di sini pendidikan terakhir kalian ini apa? Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa isi saja untuk pendidikan terakhir. Lalu nama sekolah yang kalian pendidikan terakhirnya itu apa ya guys? Seperti itu. Oh, jadi ini untuk pendidikan ini ternyata bukan pendidikan terakhir, tapi kalian sedang menjalani apa nih guys? Seperti itu ya guys. Selanjutnya lagi untuk informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan kalian dapat mengisi untuk status pekerjaan, jabatan, nama perusahaan, selanjutnya untuk posisi, alamat perusahaan, nomor telepon, jenis perusahaan, lama bekerja, waktu masak, dan gaji, lalu tanggal penerimaan gaji. Nah, untuk kalian yang mengajukan di dalam fintech yang ilegal, pastikan untuk gajinya ini usahakan lebih dari 5 juta rupiah agar pada saat proses pengajuannya kalian
cepat mendapatkan persetujuan. Jadi dilebihkan saja gajinya. Misalkan gaji kalian hanya 2 juta, kalian isi saja 5 juta atau 8 juta seperti itu ya guys. Itu tips dari gua pribadi. Selanjutnya lagi untuk kontak darurat ini, pastikan kalau kalian mau galbay di dalam fintech yang ilegal atau pinjaman online yang ilegal, pastikan kontak darurat harus sudah bekerja sama dengan kalian, baik itu keluarga atau teman terdekat kalian. Kalian bisa mengisi sesuai kontak darurat yang telah disediakan di sini berapa orang dari kontak darurat tersebut, dan di sini ada 3 orang. Yang pertama ada keluarga, teman, lainnya kalian bisa bekerjasama dengan adik kalian atau kakak kalian ataupun orang tua untuk yang keluarga, agar pada saat fintech ilegal tersebut menghubungi dari kontak daruratnya, maka kalian dapat tahu gitu, untuk keluarga kalian itu tahu bahwa itu adalah pinjol yang ilegal dan sudah bekerjasama dengan kalian dan sudah bersepakat seperti itu. Jadi sangat mudah banget untuk kalian yang mau mengajukan di dalam fintech yang ilegal. Sekali lagi buat kalian yang pengen bertanya atau saya ingin membahas tentang pinjaman online baik itu yang OJK atau yang ilegal, kalian bisa langsung berkomentar di bawah ya guys. Semoga pembahasan singkat pada video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung, sekali lagi dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi menarik terbaru di channel ini tentang seputar pinjaman online baik yang legal ataupun ilegal. Sampai jumpa di next video. Bye bye.